itu, saya atas nama organisasi Prodi Kesejahteraan Sosial (PSA) akan membawakan materi tentang penyebab kemiskinan dan akar kemiskinan, anatomi kemiskinan. Yang pertama, definisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara berkembang seperti Indonesia. Kedua, akar kemiskinan dalam anatomi kemiskinan adalah faktor-faktor yang berasal dari sumber dari kemiskinan. Selanjutnya, penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan terbagi menjadi 5. Satu, kurangnya pendidikan. Keterbatasan akses dan kualitas pendidikan dapat membatasi peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. Yang kedua yaitu kurangnya akses ke layanan kesehatan. Biaya perawatan kesehatan yang tinggi atau kurangnya akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dapat membuat keluarga terperangkap dalam kemiskinan akibat biaya pengobatan yang tidak terjangkau. Ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Krisis ekonomi, fluktuasi harga komoditas, dan kegagalan sistem ekonomi dapat menyebabkan ketidakpastian dalam mata pencaharian dan penghasilan dapat mengakibatkan kemiskinan. Keempat, kurangnya kesempatan kerja. Ketidaktersediaan pekerjaan yang layak dapat berpenghasilan membatasi kesempatan individu untuk mengatasi kemiskinan. 5. Ketimpangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan yang besar antara kelompok-kelompok ekonomi dapat mengakibatkan sebagian masyarakat terperangkap dalam kemiskinan struktural. Kemudian, anatomi kemiskinan. Anatomi kemiskinan terbagi menjadi 5 bagian. 1. Kemiskinan siklus. Kemiskinan dapat menjadi siklus yang sulit untuk dipercaya. Misalnya, keluarga miskin mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan atau layanan kesehatan, dapat mengakibatkan kurangnya peluang ekonomi dan kesejahteraan di masa depan bagi anggota keluarga berikutnya. Kedua, kurangnya akses ke sumber daya. Kurangnya akses ke sumber daya penting seperti tanah air atau modal finansial dapat membatasi kemampuan individu atau komunitas untuk memperoleh penghasilan yang cukup untuk keluar dari kemiskinan. Ketiga, kondisi lingkungan yang buruk. Lingkungan yang tidak sehat atau buruk dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental individu, menyebabkan biaya tambahan untuk perawatan kesehatan dan menurunkan produktivitas yang pada gilirannya dapat memperdalam kemiskinan. Keempat, kurangnya akses ke infrastruktur. Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan yang layak, akses listrik, atau sistem sanitasi yang memadai dapat membatasi akses ke pasar kerja, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta memperburuk kondisi hidup masyarakat. Kelima, diskriminasi dan marginalisasi. Diskriminasi berbasis gender, etnis, atau agama dapat mengakibatkan akses yang tidak adil ke peluang pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, menjaga individu atau kelompok dengan kemiskinan. Selanjutnya yaitu akar masalah kemiskinan. Terbagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Ketidaksetaraan ekonomi dan akses. Ketidaksetaraan ekonomi dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya seperti tanah, pekerjaan, dan modal finansial dapat menyebabkan kesenjangan antar kelompok dan sosial, menyebabkan sebagian masyarakat terjebak dalam siklus kemiskinan. 2. Pendidikan, wawasan, dan keterampilan terbatas. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, serta kurangnya wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja yang berkembang pesat dapat membatasi peluang individu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Ketiga, ketidakstabilan sosial dan lingkungan, yaitu konflik sosial, ketegangan politik, serta kondisi lingkungan yang tidak stabil atau keterdegradasi dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi intervensi dan pembangunan memperdalam kemiskinan dalam jangka panjang. Adapun jenis-jenis kemiskinan terbagi menjadi 4 yaitu kemiskinan absolut. Kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan,
hidup dan bekerja. Kedua yaitu kemiskinan relatif. Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Ketiga, kemiskinan kultural. Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, boros, tidak kreatif, meskipun ada bantuan dari pihak luar. Yang keempat, kemiskinan struktural. Situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.